Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertatap muka kembali di praktek perbankan 1. Pada pertemuan kali ini kita akan ulas tentang hasil praktek dari mahasiswa dari kelompok 1 hingga kelompok 5. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan, semoga kita diberi kelancaran, kita diberi kesuksesan. Yang lebih penting lagi, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Wabil khusus kita diselamatkan dari virus corona. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas 5 kelompok yang nanti akan dilanjutkan di minggu berikutnya adalah kelompok selanjutnya. Oke, kita masuk saja langsung ke kelompok 1 ya, menjadi teller ya. Ini Salah, Sahrul, Rifna, dan Nur Istiqomah. Ini bagus ini ya. Jadi setting tempatnya berada di cafe, tapi ini nggak pakai suara ya. Ini coba kita besarkan ke 100, tetap tidak muncul suaranya, tidak terdengar. Tapi di sini ada subtitlenya ya. Ini Kak sudah, apakah ini disengaja gitu ya? Kalau disengaja, ini yang agak susah karena kita di pertemuan di mata kuliah ini sengaja kita harus mengetahui bagaimana cara kita berbicara, bagaimana intonasi bicara tersebut, bagaimana ekspresi wajah. Maka nanti untuk tagging picture-nya juga ketika si teller ini berbicara, maka kamera dari depan. Begitu juga ketika si nasabah berbicara atau menerima ekspresi, dia juga harus menunjukkan itu. Gitu ya, itu kelompok 1. Selanjutnya, karena ini tidak ada yang bisa kita komentari dari sisi prakteknya, maka kita skip aja ya. Kelompok 2. Kelompok 2 adalah siapa saja orang-orangnya, kita akan simak bersama. Nah, ini ada suaranya ya. Kalau dia ada suaranya pasti akan keluar suaranya. Zahra sebagai nasabah, tadi siapa yang pertama ya, lupa saya. Nurdatullah sebagai nasabah juga. Nah, sebelum kita lanjut, posisi video nanti ketika membuat ya berikutnya ya, diposisikan landscape ya, jangan yang portrait videonya, karena nanti kalau portrait ditonton di YouTube dan sebagainya itu hasilnya tidak maksimal, tidak full gitu ya, atau ada black screen gini seperti ini ya, hitam gini ya. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa untuk pertama kali, it's okay. Nah, pembayaran uang kuliah UKT ya. Ulangi lagi ya, karena tadi suaranya kecil. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang, dan saya Jana. Ada yang bisa dibantu? Betul ya. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa? Memperkenalkan diri. Ada yang bisa dibantu, menawarkan bantuan, karena nasabah datang ke bank itu tentunya dengan kondisi dia butuh bantuan keuangan ya gitu ya, atau entah itu dia mau menabung atau dia mau pinjam uang. Waalaikumsalam. Iya Mbak, ini mau bayar UKT kuliah. Baik, mau bayar uang kuliah. Untuk pembayarannya Oke, ini apa ini? Namanya name tag ya, atau identitas diri. Memang kita harus care ya gitu, sebagai pegawai itu, sebagai teller harus care dengan apa yang kita gunakan semuanya. Kalau kondisinya terbalik seperti ini, maka segera diperbaiki gitu ya. Karena apa? Tujuan dari name tag ini kan agar
nasabah itu mengenal siapa kita. Kalau misalnya nanti di suatu saat pernah terjadi masalah, masih ingat dengan siapa dulu berbicara gitu kan, dengan siapa dulu dilayaninya, maka posisi name tag ini juga menjadi hal yang penting. Dari pakaiannya rapi, kemudian kerudungnya juga resmi, tidak yang dililit-lilit dan apa itu istilahnya ya kurang rapi ya gitu ya, atau dipakai di pernikahan kondangan. Tapi ini udah bagus, karena tadi kalau yang di awal ini berapa, 56, nanti kita balikan ke situ. Nah ini sudah posisinya sudah betul name tag-nya ya, hadapnya ya. Nah hadapnya sudah ke sini, tapi ketika sampai sini 56 tadi, nah ini dia terbalik ya, itu sesuatu yang wajar karena kita kan gerak ya, maka itu pasti akan terjadi. Tapi bagaimana kita bisa aware terhadap apa yang kita gunakan. Tunai mbak. Mohon maaf, boleh pinjam KTM-nya mas? Ini KTM-nya. Betul, mohon maaf, boleh saya terima KTM-nya atau pinjam KTM-nya, karena ketika kita meminta sesuatu dari nasabah itu tentu bisa jadi tidak mengenakan buat mereka. Tetapi permohonan identitas itu penting buat verifikasi data, maka tetap kita sampaikan permohonan maaf, mohon maaf, boleh kami terima, boleh kami pinjam KTM-nya untuk verifikasi data, misalnya seperti itu. Terima kasih. Silakan mas, bisa tanda tangan di sebelah sini dan nama jelasnya. Oh iya, ini kelewatan tadi ya. Jadi posisi berdiri itu hanya ketika proses menyapa atau mempersilahkan pulang gitu ya. Tapi ketika pelayanan tentu dalam keadaan duduk, karena nasabah tentu dalam keadaan duduk. Kalau nasabah duduk, kita berbicara tidak boleh dalam keadaan berdiri juga. Nah, maka ketika nasabah duduk, kita juga ketika menjelaskan kepada nasabah atau melayani juga harus dalam posisi duduk. Meskipun kita duduk kemudian kita harus ke belakang lagi 1 menit gitu, atau belum ada 1 menit gitu, 10 detik ya, tidak apa-apa, karena memang attitude-nya kita harus posisi duduk ketika melayani gitu ya, karena nasabah juga dalam keadaan duduk. Tapi ketika nasabah datang atau nasabah mau pulang, kita harus berdiri sambil kita mengucapkan. Nah, kalau datang ya tadi, Assalamualaikum, selamat siang, dengan saya Nasrul dan bisa kami bantu. Kalau pulangnya misalnya dengan terima kasih sudah mempercayakan keuangannya dengan kami, sampai jumpa, semoga berkah selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya dengan kayak gitu ya. Next. Baik, terima kasih. Sambil saya proses, silakan tunggu sebentar ya mas. Bisa dibantu nomor NIM-nya mas? 180 50 361 30. Atas nama Dimas Saputra. Sudah sesuai ya, terima kasih. Mas Dimas, ini pembayaran UKT-nya sudah dibayarkan ya, sebesar Rp500.000. Ini bukti pembayarannya dan ini KTM-nya. Oke, posisinya betul ya. Ketika menyerahkan berkas maupun identitas, maka posisinya harus langsung bisa dibaca oleh nasabah. Jangan bisa dibaca oleh kita sendiri, nanti nasabah bingung harus muter kepala dan sebagainya. Ini posisinya sudah betul. Bisa saya bantu lagi? Tidak mbak. Bagian daripada service excellent adalah pelayanan prima adalah memberikan pelayanan lebih dari yang dibutuhkan oleh nasabah. Ketika nasabah butuhnya UKT, maka ditawarkan untuk ada yang bisa kami bantu lagi, misalnya gitu. Itu bentuk daripada kita memberikan service excellent.
seperti dalam video yang sebelumnya yang tentang Mr. Bean itu ya, ada yang nanya, loh Pak kok videonya Mr. Bean gitu ya. Iya, karena di situ ada sebuah service excellent yang diberikan oleh Mr. Bean kepada si pembeli perhiasan itu ya, dimana sebetulnya konsumennya hanya membeli perhiasan, tetapi sama Mr. Bean ditambahkan pernak-pernik sehingga itu menjadi good looking, menjadi bagus sekali, indah. Kemudian ketika dibuka ada bau kayu manisnya yang harum gitu ya, ada bunga-bunganya. Nah itu bagian daripada service excellent. Nasabah butuhnya A, dikasihnya A+ gitu kan. Nah itu menjadi penting. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya. Oh ini ada 2 ya, pembukaan rekening. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan saya Jana. Ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam Mbak Jana. Ini saya disuruh CS ke teller untuk melakukan setoran awal. Baik, mohon maaf, bisa pinjam buku tabungannya, Bu? Baik, terima kasih. Atas nama Zahra Nurul Rahmat. Iya Mbak, silahkan. Baik Bu, untuk penyetoran awal minimal 100.000. Ibu Zahra akan melakukan penyetoran berapa ya? Untuk setoran awalnya 1 juta Mbak. Baik Bu Zahra, penyetoran Bu Zahra senilai 1 juta telah terdebit di rekening Bu Zahra ya, senilai 1 juta. Silahkan tanda tangan di sebelah sini. Baik Mbak. Silahkan tanda tangan di sebelah sini. Nah ini, posisinya udah bagus ya, udah betul ya. Menunjukkan buku tabungannya dengan posisi langsung tadi seperti yang menyerahkan identitas maupun dokumen. Kemudian posisi menunjukkan juga dengan ibu jari ya, itu sopan santun gitu ya, daripada dengan jari telunjuk atau apalagi dengan jari yang lain gitu, itu tidak sopan. Nah ini udah bagus. Baik Mbak. Baik, terima kasih Bu Zahra. Ada yang bisa saya bantu lagi? Enggak Mbak. Baik Bu, terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Jana, terima kasih. Oke, bagus. Nah selanjutnya penyetoran tabungan haji gitu ya, kita dengarkan sama. Nomor antrian 37 di loket 1. Yang tadi nggak ada panggilannya, sekarang ada ya. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan saya Jana, ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam Mbak. Mau setoran haji Mbak. Mohon maaf Pak, bisa pinjam buku tabungan hajinya? Oke, kreatif. Oke, bagus. Terima kasih. Saya mau setor 1 juta Mbak. Baik, bisa saya terima uangnya Pak? Terima kasih, saya itu. Baik Pak, uangnya Pak. Ya betul, ketika kita menghitung uang maka posisinya nasabah harus juga ikut melihat ya, jangan di bawah meja atau apa. Nanti kalau kita menyampaikan kurang Pak, mohon maaf uangnya kurang, nah nanti nasabahnya nggak percaya, loh tadi pas kok gitu, jangan-jangan jatuh di bawah mejamu gitu kan. Nah maka ketika kita menghitung di hadapan nasabah, kemudian minta izin, boleh uangnya saya hitung kembali ya Pak ya, misalnya gitu ya, terus kita hitung. Nah cara menghitungnya pun nanti belajar bagaimana cara menghitung uang yang profesional. Jadi tidak asal seret gitu, enggak ya, tapi bisa dengan gini atau dengan 4 jari. Nah itu nanti silahkan dilatih bagaimana kita menghitung uang menggunakan 4 jari maupun 2 jari. Yang paling bagus memang 4 jari, nah itu lebih profesional karena nggak semua orang bisa kalau yang 4 jari ya, tapi kalau 2 jari semua orang bisa. Nah kalau dengan jumlah besar maka dengan mesin alat penghitung itu gitu.
Baik, Mbak. Baik Pak Nurdatullah, penyetoran tabungan haji senilai 1 juta sudah terdebit di rekening Bapak ya. Baik, terima kasih Pak. Dia bisa saya bantu lagi? Enggak, Mbak, cuma itu tok kok. Baik Pak, terima kasih dan hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, bagus. Kelompok 2 ini bagus ya, rapi ya. Tek-teknya juga rapi, tapi tadi ada beberapa catatan itu nanti diperbaiki di praktek selanjutnya. Ya, overall udah bagus, dan kreatif tadi ya. Nurdatullah tadi seolah-olah sedang di bank, meskipun tadi tellernya ada di cafe gitu, tapi posisinya di bank sebagai nasabahnya. Oke, next kita ke kelompok ketiga. Daniel, Dian, Aulia, Anita. Selamat pagi Kak, selamat datang di Bank Syariah. Ada yang bisa saya bantu? Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Saya mau transfer Pak. Mau transfer? Nah, ini kita lihat dari penampilan. Ini security ya, security-nya atau security ya. Maka gunakan name tag gitu ya. Posisi rambut juga yang rapi, tapi mungkin ini karena untuk praktek saja tidak menjadi masalah. Tapi nanti ketika di perbankan ya harus posisi rambut rapi, bahkan sampai nggak bisa dijambak gitu ya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Apalagi security harus tegap selalu. Ke rekening syariah atau ke bank lain? Transfer ke bank lain, bank mandi. Apakah bisa Pak? Mohon maaf sebelumnya, sudah membawa identitas Kak? Identitasnya Pak, KTP. Baik Kak, silakan isi formulir transfer terlebih dahulu sesuai yang dicocokkan untuk ke bank lain. Baik Pak, ini formulirnya sudah saya isi. Habis ini gimana ya Pak? Baik Kak, silakan langsung aja ke teller. Dan ini nomor antriannya. Silakan ditunggu ya Kak, nanti dipanggil. Oh iya Pak, baik, terima kasih. Antrian. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk ini apakah karena mirror efek editing, jadi seolah-olah tangan kiri, apakah ini tangan kanan? Nah, kan gitu. Kalau tangan kiri maka sebaiknya bukan sebaiknya, memang harusnya pakai tangan kanan, tapi mungkin kalau saya husnudzonnya ini adalah mirroring, jadi sebetulnya tangan kanan tapi di video seolah-olah menjadi tangan kiri gitu ya. Oh iya Pak, baik, terima kasih. Antrian selanjutnya silakan. Ada yang bisa saya bantu Kak? Nah, ini tadi ya, ketika kita menyapa pertama, tentu nasabah ketika datang ke teller itu kan dengan posisi berdiri karena dia baru berjalan dari tempat duduk, tempat antrian. Maka teller harus berdiri, mempersiapkan diri gitu ya. Kemudian menyapa sambil mempersilahkan, silahkan duduk dengan saya, siapa namanya, ada bisa kami bantu gitu kan. Iya Mbak, saya mau transfer. Baik, dengan Mbak Aulia sendiri? Iya, atas nama saya sendiri. Oke, biasanya ini terkait dengan seragam ya. Biasanya di bank itu, kalau dulu di BSM ya, itu name tag-nya itu yang di saku, yang bahkan yang bukan yang yoyo itu ya. Kenapa? Karena agar nasabah bisa membaca. Kalau posisinya menggunakan kalung, tentu posisi name tag-nya itu pasti akan ada di bawah meja gitu ya, nggak kebaca oleh nasabah. Nanti jadi fungsinya tidak berfungsi, wong name tag itu tujuannya untuk dibaca, ini malah tertutup gitu. Nah, maka untuk name tag biasanya di bank itu menggunakan yang dijepitan di saku atau di kerudung. Kemudian dari sisi kerudungnya ini cara penggunaan kerudung mahasiswi ya.
Jadi disampirin kayak gini. Kalau di perbankan maka dengan rapi yang ditaruh di pinggir gitu ya, atau dilihat di yang presentasi yang sebelumnya yang sudah kita pernah bahas. Mau transfer ke rekening BRI Syariah atau ke bank lain, Kak? Ke bank lain. Baik, Kak Aulia, bisa saya minta kartu identitasnya dan bisa dibantu untuk nomor rekening tujuannya? Ya, tadi ya, kalau di yang kelompok 2 tadi udah disampaikan, mohon maaf boleh kami terima kartu identitas berserta buku tabungannya gitu ya. Jadi mohon maaf tadi disampaikan permohonan maaf karena barangkali tidak berkenan gitu ya. Kodenya 456789. Atas nama Niken Jayanti dengan nomor rekening 456789 ya, Kak. Untuk nominalnya berapa, Kak? Ya, sebesar 200.000. Ini uangnya ya, Mbak. Baik, Kak Aulia akan melakukan transfer ke rekening 456789 sebesar 200.000 atas nama Niken Jayanti. Bisa dibantu untuk biaya administrasinya sebesar 2.500 ya, Kak. Saya hitung uangnya terlebih dahulu ya, Kak. Baik, Kak Aulia, uangnya pas ya. Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih Kak Aulia atas kesetiaannya menunggu. Ini buku tabungan dan slip. Ya betul. Tadi sudah disampaikan belum ya yang kelompok kedua. Jadi ketika nasabah tadi diminta untuk menunggu dan kemudian proses menunggunya selesai, maka penting untuk disampaikan ucapan terima kasih karena berkenan untuk menunggu. Karena menunggu itu kan pekerjaan yang paling membosankan gitu ya. Apalagi kalau kita pelayanannya lama. Mohon maaf, terima kasih sudah menunggu, gitu ya. Ini prosesnya sudah selesai misalnya seperti itu. Jadi ada ucapan terima kasih, reward kepada si nasabah karena masih berkenan untuk menunggu. Lembar untuk ditandatangan di sebelah sini ya, Kak. Uangnya sudah masuk ya, Kak. Ada lagi yang bisa saya bantu? Oh iya, sudah nggak ada lagi. Terima kasih Kak sudah mengunjungi Bank BRI Syariah. Selamat pagi dan hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih. Oke, bagus. Oke, ini juga bagus kelompok ketiga. Tadi disampaikan juga, tapi ada beberapa tadi catatan ya, misalnya name tag, kemudian tadi si security-nya sama apa tadi ya, ya tadi beberapa poin tadi saya malah lupa udah. Oke, sekarang ke kelompok keempat. Penarikan ya, keempat membahas tentang Assalamualaikum. nah, ini ya tadi penampilan sudah oke, baju rapi, tapi name tag-nya gitu ya. Nah ini bisa dirapikan. Jadi karena ini di teller, maka berkas-berkas ini baiknya adalah di bawah meja sini, tidak di atas sini. Jadi di sini betul-betul clean yang dibutuhkan oleh nasabah, misalnya pulpen, kemudian kalau misalnya ada permen ya boleh, atau ada vas bunga, atau ada brosur-brosur penawaran. Nah itu masih boleh. Tapi kalau dokumen berkas hasil dokumen nasabah jangan di sini, ini kurang rapi gitu ya. Oke. Waalaikumsalam. Saya mau melakukan penarikan. Boleh saya estimasi penarikan dan buku tabungannya? Iya Pak. Dengan buku tabungan ibu sendiri ya Bu? Baik Ibu, untuk penarikannya atas nama ibu aslinya besar 1 juta ya Bu? Saya minta kartu identitasnya. Nah, di teller kalau misalnya posisi nasabahnya, jadi tadi terkait juga dengan yang kelompok kedua ya. Jadi kalau misalnya posisi tellernya itu adalah nasabah berdiri, maka
pelayanan boleh dilakukan berdiri. Tapi kalau posisi nasabahnya duduk, maka pelayanan juga harus dalam kondisi duduk, gitu ya. Tergantung dari konsep dari meja atau office-nya. Kalau misalnya tadi nasabah di teller biasanya yang duduk itu di CS ya gitu ya. Tapi kalau di teller itu biasanya kan memang berdiri, karena tabelnya itu kan biasanya sedada gitu ya. Nah, maka ketika melayani memang dengan berdiri. Mungkin konsep kelompok 2 tadi seperti itu. Tapi karena view-nya juga view yang ada di sekitar, yaitu kafe dan sebagainya, jadi seolah-olah nasabahnya duduk gitu kan. Padahal kalau realitanya di lapangan untuk teller nasabahnya berdiri. Gitu ya. Oke, jadi prinsipnya adalah ketika nasabah duduk, kita juga harus kondisi duduk. Tapi kalau nasabahnya berdiri, kita juga harus berdiri. Silahkan. Baik Ibu, mohon maaf, untuk pecahan yang diinginkan 50-an ya Pak. baik, tunggu sebentar ya Bu, saya akan proses transaksinya dan saya fotokopikan KTP-nya. Baik, ini Ibu uangnya sudah dibuka dan ini transaksinya sudah saya lakukan. Apakah sudah sesuai? Ini Ibu katanya saya kembalikan. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, minta tanda tangannya di sini. Ada lagi yang bisa saya bantu Bu? Sudah Pak. Tidak ada Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus. Selanjutnya setor tunai ya. Kita saksikan setor tunai. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak. Saya akan melakukan setoran tunai. Boleh saya minta slip setoran dan jumlah bunganya? Oh ini. Ini dengan jumlah bunga Ibu. Seluruhnya atas nama Ibu Fitriani sebesar Rp3. Boleh saya minta uangnya Bu? Oh, itu uangnya udah ada di dalam tabungannya. Uangnya saya terima 1 juta ya Bu. Berarti tellernya kurang waspada ya. Karena uangnya udah ada di buku tabungannya tapi masih meminta uang ya. Oke. Iya Pak. Transaksinya saya proses dulu. Mohon tunggu sebentar ya Bu. Oke. Ini Ibu, transaksinya sudah saya berikan sebesar Rp1 juta. Mohon bisa kembali. Ada lagi yang bisa saya bantu? Oh, sudah Pak. Nah, jadi biar diperiksa dulu. Tapi mungkin karena ini di beda lokasi ya. Mohon bisa kembali. Setelah diperiksa kembali, Ada lagi tapi yang bisa saya langsung ditanyakan ada yang bisa dibantu. Kan belum sempat meriksa gitu kan. Jadi biar meriksa dulu sampai selesai, baru ketika oh sudah cukup, ini sudah nih gitu kan. Oh baik Bu, ada yang bisa kami bantu lagi gitu misalnya gitu. Tapi karena mungkin kondisi rekamannya yang berbeda tempat, maka daripada nanti ngekatnya banyak gitu ya, mungkin langsung ditanyakan gitu ya. Nah, tapi nanti dalam prakteknya harus satu pertanyaan itu harus selesai dulu sama nasabah. Nah, silahkan diperiksa kembali Bu, misalnya gitu. Nasabah sudah selesai meriksa, oh ya sudah Mas sudah gitu. Oh baik Bu, terima kasih. Ada yang bisa kami bantu lagi, misalnya seperti itu. bantu. Oh, sudah Pak, sudah benar. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi juga Pak. Oke, sekarang setor biaya pendidikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, saya akan membayar biaya pendidikan. Boleh saya terima slip setorannya? Ini slip setorannya Pak. Baik, setorannya atas nama Nurjana Manita, Ning Wali Songo Semarang, jurusan 1 Perbankan Syariah, sebesar Rp4 juta biaya pendidikan. Boleh saya terima uangnya Kak? Ini silahkan Pak. Uangnya saya terima 4 juta ya Kak? Iya Pak. Nah, jadi seperti sebelumnya ya, ketika menerima uang dipastikan uangnya tidak kurang gitu ya, atau tidak kelebihan. Maka mohon izin untuk dihitung kembali gitu kan. Kalau sudah sesuai diinfokan, oh uangnya sudah sesuai gitu.
Transaksinya saya proses dahulu, mohon tunggu sebentar ya Kak. Baik, Pak. Kak, ini transaksinya sudah selesai, sebesar 4 juta rupiah. Mohon diperiksa kembali, ada lagi yang bisa saya bantu? Sama ya. Sudah, terima kasih, Pak. Terima kasih Kak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kembali, Pak. Oke, bagus. Nah, ini posisi kebalik. Oke, bagus. Kelompok 4 keren juga. Ini lanjut ke kelompok 5 ya. Kita masuk ke kelompok 5. Rastiana, Rosalia, Danang, sama siapa tadi? Ariel. Oh, ini niat ini. Ini ngambil sendiri atau dari YouTube? Antrian nomor 1. Nah, ini protokol COVID ya. Selamat siang. Nah, ini betul. Di Bank BNI Syariah. Ada yang bisa saya bantu? Salam. Nah, tadi begitu nasabah datang dari yang posisi duduk kemudian langsung berdiri menyapa, kemudian ketika nasabah duduk ikut duduk kembali. Tapi tadi biasanya yang duduk itu CS ya, customer service. Tapi kalau di teller kan biasanya posisinya berdiri di apa itu ada table, bank table-nya itu. Tapi untuk latihan tidak apa-apa, ini sambil duduk untuk teller sekalipun. Saya mau melakukan setup tunai. Baik, saya bisa meminta nomor antriannya dengan form setelahnya beserta buku tabungannya. Dengan Ibu Rasti sendiri ya? Iya. Baik, saya hitung dulu uang setorannya ya. Iya, Mbak. Nah, ini udah lumayan nih pakai 2 jari ya. Lebih profesional daripada ngitungnya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, oke. Nah, nanti karena memang nominalnya nggak banyak, jadi cukup pakai 2 jari. Kalau nominalnya segepok gitu ya pakai 2 jari kelamaan, nanti keselip-selip. Maka pakai 4 jari biasanya gini. Oke, baik, Ibu Rasti melakukan setoran tunai untuk tabungan. Bahasa oke itu kurang baku ya biasanya ya. Langsung aja ke baik Ibu untuk setoran tunai dan lain sebagainya. Sebesar 500.000, betul? Betul. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Iya. Silakan dicek dulu, Bu, setoran tunai sebesar 500.000, betul? Betul. Oke, sekarang silakan tanda tangan di sini ya, Bu. Iya. Nah, proses menunjukkannya mana tadi? Silakan dicek dulu, Bu, setoran tunai sebesar 500.000. Nah, ini udah bagus, sudah betul. Boleh dengan jempol boleh atau dengan keempat jari, 5 jari semuanya seperti ini juga bagus. Tapi di selanjutnya waktu minta tanda tangan, nah waktu tanda tangan pakai telunjuk jari lagi ya. Ini bisa dengan jempol atau dengan kelima jari tadi ya. Baik, untuk setoran 500.000 sudah masuk ke rekening Ibu. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih sudah mengunjungi Bank BNI Syariah. Nah, betul, bagus. Terima kasih sudah mengunjungi, sudah bertransaksi dengan BNI Syariah. Nah, tapi kurang dengan doa, biasanya gitu ya. Di Bank Syariah itu biasanya ditambahkan dengan semoga berkah, semoga dimudahkan segala urusannya, misalnya wassalamualaikum. Antrian nomor 2. Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di Bank BNI Syariah. Ada yang bisa saya bantu? Nah, yang di kelompok ini kurang menyebutkan nama identitas dari tellernya ya. Nah, termasuk name tag-nya juga tidak terlihat gitu ya. Atau di name table-nya juga tidak ada. Nah, maka itu juga perlu untuk diinfokan bahwasanya ini dengan siapa misalnya gitu ya. Saya mau membeli UKT. Bisa minta nomor antrian dengan form pembayaran? Boleh saya terima nomor antriannya, jangan bisa saya minta gitu ya.
bagus ini tadi untuk ekspresi uangnya sudah profesional ya. Ini Mbak. Udah bagus. Nah ini waktu itu udah bagus, itu udah. Baik, silakan tanda tangan di formulir pembayaran diputar ya Pak. Nah, tadi sama untuk menunjukkan pakai jempol lebih bagus atau dengan kelima Baik, terima jari. kasih. Apa ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak sih Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Nah, tapi template-nya lupa ya. Kalau tadi sudah bagus, ditambahkan terima kasih sudah bertransaksi dengan Bank BNI Syariah gitu ya. Tapi ini lupa langsung assalamualaikum. Nah, nanti kalau sudah jadi teller, template itu jadi nggak lupa gitu karena itu sebuah aktivitas yang berulang-ulang dari hari Senin sampai hari Jumat selama berbulan-bulan sama bertahun-tahun gitu ya. Nah, nanti sampai mendarah daging gitu. Jadi mungkin karena ini latihan enggak apa-apa. Tapi di yang sebelumnya yang tadi yang nasabah pertama itu sudah bagus, tinggal ditambahkan dengan doa harapan. Nah, sekarang transfer uang ya. Anda nomor 3. Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di Bank BNI Syariah. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, saya akan melakukan transfer. Baik, boleh saya minta nomor antrian dengan formnya? Ini dengan Mbak Catherine sendiri ya? Oke, transfer ke rekening sekian atas nama Asmiranda untuk pembayaran OSOP sebesar 150.000, betul? Iya Mbak, betul. Baik, boleh saya minta uangnya? Boleh saya terima uangnya? Saya hitung dulu ya Bu. Minta beli dong gitu. Uangnya sebesar 200.000, berarti kembalian 50.000 ya Mbak? Iya. Silakan tanda tangan di sini dulu di penyebab. Baik, terima kasih. Apa ada lagi yang bisa saya bantu? Ada Mbak, terima kasih. Masih ada yang bisa kami bantu? Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Nah, ini template-nya kurang ya dari yang nasabah pertama tadi, udah bagus gitu ya. Oke kawan-kawan, itu tadi hasil review kita terhadap 5 kelompok. Tapi ini tadi sayangnya yang kelompok 1 tadi belum ada suaranya, sehingga kita belum tahu aktivitas apa yang terjadi di sana tadi gitu ya. Walaupun ada apa tadi itu ada subtitlenya gitu ya. Maka nanti untuk kelompok selanjutnya atau untuk di pertemuan selanjutnya mohon diperbaiki lagi, diimprovisasi lagi, termasuk kreativitasnya tadi keren-keren. Ada yang di kafe, ada yang di rumah tapi seolah-olah ada di bank gitu ya. Ada dengan yang terakhir kelompok 5 tadi bagus cara pengambilan gambarnya, tiap aktivitas itu terekam dengan baik, misalnya proses tanda tangan, proses menerima identitas dan sebagainya itu bagus sekali gitu ya. Ternyata gitu persepsi saya itu salah, kirain bakal jadinya biasa-biasa saja, tapi ternyata jadinya luar biasa gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini cukup itu. Jadi materinya adalah tadi yang beberapa catatan tadi, mohon diperhatikan. Semoga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.